Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi. Insyaallah ada wajah-wajah baru ya. Ada yang kemarin kayaknya belum datang ya. Yang sini siapa namanya? Mas Andi. Andi baru ya. Yang baru hadir siapa aja nih? Yang baru hari ini? Cuma satu ya? Oh dua. Enggak ada. Kamu yang nanya hewan peliharaan. Enggak mungkin aku lupa. Enggak mungkin. Mustahil aku lupa. Mimpi pulang masinis kan? Alhamdulillah. Oke, jadi bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Ini sebenarnya materi yang aku pakai di kelas sebenarnya. Jadi aku sekarang naungin yang namanya NAPS. Jadi NAPS ini Islamic Self Development Platform, wadah untuk Muslim meningkatkan produktivitas mereka. Jadi visinya NAPS itu sendiri kita pengen nyetak 1 juta Muslim produktif yang bisa berdampak positif. Jadi sekarang itu hari ini Indonesia itu rata-rata, bukan rata-rata ya, jumlah manusia di Indonesia itu kurang lebih 270 jutaan. Nah asumsi kita kalau 1 orang aja itu bisa menginfluence 10.000 orang, 1 juta orang berarti bisa menginfluence hampir seluruh masyarakat Indonesia gitu. Bahkan kita targetnya sampai go internasional. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Dan untuk yang belum hadir kemarin, kenalin, nama aku Putra. Nama panjangnya tadi udah dikenalin, Muhammad Agus Saputra. Simple man who like simple things. Jadi aku nerapin juga yang namanya Deto minimalisme di sini. Gak ada ya? Apa? Ada yang mau jawab? Minimalis sederhana. Nah bisa jadi sederhana, bisa jadi secukupnya. Jadi intinya hidup minimalis itu kita hidup sama apa-apa yang kita butuhkan atau apa-apa yang bermanfaat buat diri kita. Jadi kita mengeliminasi barang-barang atau sesuatu yang menghilangkan atau mendistraksi fokus kita. Jadi ganggu fokus gitu. Nah itu simple life gitu. Jadi berusaha hidup seperti jalan hidupnya Rasulullah. Walaupun konsep hidupnya Rasulullah itu jauh lebih bagus daripada minimalisme. Namanya zuhud. Nah itu dibahas lain kali insyaallah. Sekarang CEO founder NAPS, PM Itcon juga. Itcon itu social media agency. Bareng sama Mas Robi, Ustadz Robi kemarin. Nah itu bos saya. Kita satu bisnis soalnya. Beliau bos saya. Dia CEO-nya di Itcon. Nah, jadi Itcon itu social media agency. Content creator juga dan Islamic productivity enthusiast. Nah kemarin kita udah belajar banyak ya tentang produktivitas. Kita sedikit membahas tentang apa itu makna produktivitas, arti dari produktivitas. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas tentang detail. Jadi kemarin masih ingat kalau kita ngomongin productivity gitu ya. Coba sambil coret-coret juga. Masya Allah, singkat ya. Nyata soalnya. Alhamdulillah. Nah itu ya, kalau kata para ulama itu ilmu itu kayak hewan liar. Ilmu itu kayak hewan liar. Jadi kalau belajar tapi nggak nyatet, itu cepat lepasnya, lewat aja. Tapi ulama sampaikan ikatlah hewan liar dengan tali kekang. Tali kekangnya apa? Tulisan. Maka cara paling efektif belajar itu ditulis, dicatat. Walaupun tingkat para sahabat dulu ada yang nggak nyatet juga. Jadi sekali dengar tuh langsung hafal. Itu ngomongnya satu paragraf full 1 halaman buku bisa diulang sama persis. Cuman dengar doang. Insyaallah kualitasnya luar biasa. Memang Allah tempatkan orang-orang itu tepat di tempatnya. Nah, mari kita belajar productivity banyak dari makna dan lain-lain. Tapi yang pengen aku productivity, bener ya? Ya, coba. Kalau salah di ini aja. Nah, kemarin dibagi 2. Aku bagi 2 tuh productivity. Masih ada yang ingat? Apa pembagian 2 produktivitas tipenya? Ayo, ada yang ingat nggak? Islamic sama toxic. Masya Allah. Ada Islamic, ada toxic. Nama Islamic, 2 toxic. Nah, sebelum masuk yang Islamic, which mean Islamic itu masih baru konsepnya dan nggak banyak yang, ya belum banyak yang kenal. Aku pun sekarang alumni di Productivity School itu masih, alhamdulillah masih 600 orangan gitu, masih 600 orang.
dan masih jauh dari 1 juta gitu kan. Itu pun 600 kita belum tahu yang bisa menginfluence berapa gitu. Jadi itu pun belum terlihat. Nah makanya sebelum masuk yang ke Islamic yang masih baru, kita akan belajar dulu yang toxic. Maka hari ini fokus kita belajar tentang toxic productivity, insyaallah. Oke. Toxic productivity. Belajar ini. Nah, kenapa penting belajar toxic productivity? Jadi gini. Geser. Jadi kemarin kita udah bahas ya tentang yang namanya kesuksesan. Nah, jadi ada yang pengen jadi masinis kemarin. Ada juga yang pengen jadi apa ya kemarin ya? Aku lupa ya. Jadi apa kemarin? Psikolog, Masya Allah. Jadi psikolog itu hebat ya, luar biasa. Psikolog itu orang yang bisa baca perasaan dan masa lalu orang lain, Masya Allah. Yeah. Bukan dukun loh ya, beda. Psikolog itu bukan dukun. Nah, jadi sukses maknanya bisa beda-beda. Yang pasti kesuksesan itu adalah simpelnya kondisi ideal yang pengen kita capai dalam kehidupan. Jadi masinis, jadi psikolog, ngehajiin orang tua, bahagiain orang tua, dapat kerjaan gaji gede, bisa apalagi membangun masjid, bisa bikin pesantren sendiri, bikin rumah buat anak yatim piatu. Banyak definisi kesuksesan, bebas. Nah, untuk bisa jadi sukses itu butuh orang nyari kesuksesan itu tujuannya cuma 2. Kemarin kita udah bahas, nyari ketenangan dan kebahagiaan. Udah sesimpel itu. Manusia itu hidupnya cuma nyari 2 ini, nggak bakal kemana-mana. Nyari duit ujung-ujungnya buat apa? Buat bahagia, buat masa tuanya tenang. Makanya ketika sekolah dulu aku diajarin, putra jadi anak yang pintar ya. Kalau pintar nanti dapat kerjaan yang bagus, hidupnya bisa tenang masa tua, gitu, insya Allah. Jadi aku itu pendidikan dari orang tua tuh gimana ya? Ekstrim sih, bisa dibilang ekstrim. Jadi malam itu diajarin pembelajaran buat besok ulangan, quiz gitu kan. Kita udah jam 9, jam 10 tidur. Subuh bangun, sholat, selesai sholat langsung pegang buku lagi ibu. Ayo kita ulangin yang semalam pembelajarannya. Kalau lupa dimarahin. Harus ingat. Kalau masih lupa belum boleh berangkat sekolah. Harus selesai dulu. Nah, jadi insyaallah alhamdulillah gara-gara itu kelas 1 sampai 5 SD tuh juara 1 terus. Kelas 6-nya juara 2. Turun juara 2 pun itu deg-degan mau pulang. Jadi kayak orang tua aku tuh kalau dapet juara 2 itu malah kena marah. Harus juara 1. Insyaallah. Makanya cukup keras ya. Nah, masalahnya adalah setiap orang itu pengen sukses, tapi nggak semua orang siap bayar harga dari kesuksesan itu. Mau jadi pedagang hebat, capek loh. Ada yang bangkrut berkali-kali, ada yang sampai ratusan juta bangkrutnya. Mau jadi pembicara hebat, ada yang di depan diketawain sama orang, ada yang punya masa lalu kelam. Gara-gara masalah apa dia jadi diremehin. Tiba-tiba lagi ngomong di depan ada yang ngomong di belakang, halah bohong, sakit banget kan. Jadi banyak orang pengen sukses tapi nggak banyak yang siap membayar harga dari kesuksesan itu. Teman-teman di sini misal contoh mau juara 1 aja itu pasti effortnya atau usahanya harus jauh lebih besar daripada teman-teman yang lain. Ketika yang lain lagi main, ketika yang lain lagi ngobrol, mungkin kita harus bangun lebih pagi, ngeluangin waktu lebih panjang buat apa? Belajar lebih banyak. Gitu. Jadi orang-orang hebat itu selalu siap meluangkan waktu lebih banyak daripada orang biasa. Masalahnya nggak semua orang mau untuk itu. Makanya hari ini banyak yang ngukur effort orang itu gampang hari ini. Lihat aja video-video di YouTube, mana yang lebih rame, video hiburan atau video pendidikan? Coba. Hiburan, makanya orang lebih suka dibikin ketawa daripada dibikin pintar hari ini. Jadi orang lebih siap untuk dibikin terhibur daripada dibikin cerdas. Nah, satu-satunya jalan menuju kesuksesan itu nggak ada cara lain selain yang namanya usaha, ikhtiar. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita belajar tentang 2 zona kehidupan manusia. Dimana kalau muslim nggak paham ini kacau. Nanti tawakalnya jadi gimana ya?
konsep tawakal yang salah gitu. Tawakalnya cuman kita mau bisnis nih, belajar ilmunya gimana? Oh nggak usah, Bismillah aja, insya Allah dibantu. Ini kalau konsepnya kayak gini, Rasulullah dulu perang nggak perlu pakai strategi. Ya Rasulullah, orang-orang Mekah jumlahnya 1000, kita 300, nggak apa-apa, Bismillah. Nggak bisa. Perang Khandaq ketika mau diserbu, gali parit kan capek di padang pasir ya. Padang pasir gali parit kan luar biasa effortnya. Itu kalau konsep tawakalnya yang dipraktekkan kebanyakan muslim hari ini, ketika dibilang kita harus gali parit ya Rasul, nggak usah. Ikhtiarnya nggak usah kayak gitu, doa aja. Bismillah, Allah bantu pasti. Kita maju aja. Kalah pasti. Tapi Rasulullah masih menerapkan yang namanya usaha. Nah ini yang nggak boleh lepas dari seorang muslim. Nanti kita belajar tentang yang namanya ilmu sunatullah, ilmu dunia. Itu belajar nanti insya Allah. Nah usaha kalau mau ditingkatkan atau mau optimal, kita masuk ke ilmu yang namanya productivity. Menurutku pribadi, cabang ilmu produktivitas adalah ilmu yang paling tepat untuk orang hari ini kalau mau ningkatin probabilitas mereka atau ningkatin peluang mereka untuk jadi sukses. Nanti kita akan belajar tentang pembagian waktu, kita akan belajar tentang biological prime time atau waktu-waktu emas di mana kita itu otaknya itu optimal banget, fisik kita itu siap untuk diajak kebut, dan apa yang membedakan orang-orang sukses sama orang-orang yang nggak sukses? Kenapa orang-orang yang sukses itu cuma 0,1% atau cuma 1% lah dibanding 99% yang lain? Beratnya terus gimana? Gitu. Kayak kemarin yang aku ceritain, apa yang mengubah hidupku itu cuma lewat satu pertanyaan. Hal pertama yang aku lakukan adalah aku mengubah jam tidur. Dari yang dulunya itu tidur terus setelah subuh, sekali nggak tidur setelah subuh, itu luar biasa. Kepala pusing, bibir pecah-pecah, seperti meriang, demam menggigil gitu kan. Kerja nggak fokus, kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Itu hari pertama. Alhamdulillah hari ketiga makin lama gitu, mata sampai merah gitu. Tapi setelahnya alhamdulillah sampai ke titik nggak bisa tidur setelah subuh. Jadi udah tiduran, udah merem tapi nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan belajar hal-hal seperti itu insya Allah. Nah, kenal sama orang-orang ini? Enggak ya, pasti enggak. Karena kalian gak concern di dunia ini. Yang concern di dunia ini aku. Jadi mereka-mereka ini adalah ngomongnya apa ya? Kalau bahasa di self development tuh bilangnya guru. Guru itu bukan guru bahasa Indonesia, tapi guru bahasa internasional. Lebih ke mentor atau sensei, atau ibaratnya ulamanya self development lah gitu. Nah mereka ini yang membuat hukum-hukum. Jadi beristihad membuat hukum-hukum self development. Nah ini orang-orang kayak gini. Nah jadi mereka ini mentor, juga trainer, juga lain-lain di dunia self development, dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Selain orang-orang ini bertambah, juga konten-konten terkait self development itu nambah juga. Konten-konten selain terkait self development di YouTube itu nambah juga. Jadi kalau kalian search di YouTube itu konten-konten terkait produktivitas, meningkatin aplikasi-aplikasi yang itu berkaitan sama produktivitas, itu makin banyak konten-konten seperti ini. Dan buatku itu tanda baik. Kenapa? Karena kalau semakin ramai konten creator kayak gini, maka tandanya semakin banyak orang yang sadar tentang meningkatkan produktivitas. Masalahnya adalah mayoritas yang sadar duluan bukan muslim. Mayoritas, jujur aja, bukan muslim. Muslim di mana? Belum. Dengan anggapan dunia itu biarlah buat orang-orang kafir. Kita nanti di akhirat aja, dapat surga. Jadi dunia ditinggalin gitu. Biar mereka aja. Nah ini yang bikin banyak keresahan di guru-guruku juga, termasuk guruku tuh bikin satu buku namanya Sukma Priyadi. Beliau sampai bahkan hari ini yang menguasai ilmu percabangan dunia itu malah bukan muslim gitu. Menguasai ilmu kesehatan, penemuan terbaru terkait teknologi malah bukan muslim. Padahal dulu penemu pesawat, ilmu kedokteran, ilmu bedah itu muslim semua. Nah, guruku nyampe keresahannya, ya ini kita harus nyadarin semua muslim kalau ada sesuatu yang harus dibenerin tentang produktivitas gitu. Muncul juga buku-buku terkait produktivitas kayak The Power of Habit, The Productive Mind, yang paling terkenal, yang paling bawah tuh The 7 Habits of Highly Effective People.
Itu buku apa ya namanya? Kayak udah kitab wajibnya orang-orang yang belajar self development gitu. Jadi aku adalah orang yang masuk ke dunia kayak gini. Jadi pembagian orang-orang kan beda-beda ya cabangnya. Ada yang emang spesialisasinya atau amalan terbaiknya itu dunia fikih. Ada yang amalan terbaiknya dunia hadis. Ada yang amalan terbaiknya tafsir-tafsir. Ada yang amalan terbaiknya jadi hafiz, jadi hafizah. Ada amalan terbaiknya jadi dokter. Jadi guruku sampai, putra tenang, gak semua orang harus jadi ustadz, gak semua orang harus jadi ulama. Yang penting kita semua punya peran bareng-bareng melengkapi puzzle untuk sama-sama ngebangkitin muslim lagi supaya Islam itu bangkit lagi gitu. Makanya kalau teman-teman punya skill yang itu mungkin bisa dia manfaatkan dalam ilmu dunia, lanjutin aja insya Allah. Psikologi tadi gitu kan, apakah psikologi aku jadi ustadz kan? Tidak harus gitu. Yang penting kamu bisa nganterin orang-orang yang mental health-nya terganggu itu dengan cara Islam, mengingatkan mereka sama Allah, semakin deketin mereka sama Allah. Jadi amalan terbaik itu beda-beda. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ada yang tahu? Abdurrahman bin Auf tahu ya? Terkenalnya karena apa? Yang paling terkenal dari Abdurrahman bin Auf, dia jago apa? Jago dagang, bisnis. Ada yang tahu Khalid bin Walid? Tahu? Jagonya apa? Perang. Gitu. Jadi Khalid bin Walid jagonya perang, Abdurrahman jagonya bisnis. Punya amalan terbaik masing-masing. Kalau Abdurrahman bin Auf disuruh perang, belum tentu secemerlang beliau ketika bisnis. Dan kalau Khalid bin Walid disuruh berbisnis, belum tentu secemerlang ketika berperang. Jadi beda, masing-masing punya tempatnya. Nah, ini juga yang akhirnya memunculin aplikasi-aplikasi yang itu aplikasi-aplikasi ini akhirnya membantu produktivitas manusia. Nah, jadi kenapa aku lihat ini nih? Kenapa ada guru-guru yang muncul, ada konten-konten yang muncul, ada buku-buku yang muncul, aplikasi-aplikasi yang muncul? Tandanya adalah makin banyak orang yang sadar tentang produktivitas. Masalahnya tadi, yang sekarang lagi ngebut-ngebut kebanyakan bukan muslim. Makanya concern aku juga adalah, ayo bareng-bareng para muslim ini kita jangan sampai ketinggalan. Karena ini lagi rebutan. Rebutan apa? Rebutan peradaban gitu. Mau peradaban mereka yang berkuasa atau peradaban Islam yang berkuasa gitu. Karena kalau kita cuma ngurusin diri sendiri, Rasulullah gak usah dakwah. Hidupnya udah aman, nyaman, tentram gitu. Nah, sebelum belajar tentang hal ini, jadi mana ini? Oh wait. Nah, masalahnya adalah tidak semua produktivitas itu produktif. Jadi ini harus kita perhatikan. Nggak semua produktivitas itu produktif. Orang ngira kalau udah bangun pagi, udah ngerjain tugas, udah kerja gajinya gede, mereka kira itu produktif. Padahal bisa jadi itu nggak produktif. Nah, produktivitas yang nggak produktif inilah yang kita sebut toxic productivity. Tapi sebelum kita masuk ke definisinya, pertama aku pengen ngajak teman-teman belajar tentang sejarah ilmu produktivitas. Jadi kita belajar dulu sejarah ilmu produktivitas. Sebenarnya dari mana sih ilmu ini lahir? Asalnya dari mana sih? Kenapa muncul? Karena kalau kita pengen mengenal lebih dalam, pelajari dulu sejarahnya. Kalau mau tahu Islam itu gimana, pelajari dulu sejarahnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena Al-Quran itu mayoritas isinya sejarah, nyeritain tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para kekasih Allah, para pembawa pesannya Allah. Jadi sejarah itu penting. Karena kalau kita melupakan sejarah, kita jadi nggak ngerti ke depan ini bakal gimana. Kenapa? Karena kehidupan itu hanya sejarah yang berulang. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi kita pahami dulu sejarah ilmu produktivitas, bahwa produktivitas awal pertama kali itu munculnya dilandaskan oleh 3 pondasi. Nah, ada 3 pondasi yang melahirkan ilmu produktivitas. Gitu. Di abad 17, pertengahan abad 17 sampai awal abad 18, ada yang namanya siapa ya? Winslow Taylor.
Jadi beliau ini yang memunculkan ilmu probabilitas, dan pilar pertama yang memunculkan ilmu probabilitas pertama kali adalah akal dan sains. Akal dan sains. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di zaman pertengahan abad 17 dan awal abad 18 itu lagi maju-majunya dunia keilmuan. Jadi orang mulai menemukan, contoh ya, orang mulai menemukan kayak, oh ternyata bumi itu bukan pusat tata surya. Karena dulu orang ngiranya bumi itu pusat tata surya. Tapi ternyata yang jadi pusat tata surya adalah Ramayana. Enggak ya? Matahari. Nah, makanya Ramayana kalah gitu. Mereka nggak jadi pusat soalnya. Gitu kan. Nah, itu yang pertama, akal dan sains. Orang lagi puncak-puncaknya ilmu pengetahuan itu memunculkan banyak terobosan-terobosan atau menemukan banyak konsep-konsep. Yang kedua adalah sekulerisme. Ada yang tahu sekulerisme apa? Nggak tahu? Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu? Nggak apa-apa. Tahu? Nggak tahu? Pak Masinis? Tahu? Hah? Bangunan. Arsitektur? Oke, bukan ya? Itu bangunan. Iya, menjebak aja sih. Nggak ada yang tahu ya? Nah, sekulerisme itu gini, memisahkan agama dengan kehidupan. Itu namanya sekulerisme. Contohnya gimana? Contoh paling gampang. Kalau lagi ada ngobrol, ini kejadian di tongkronganku ya. Nggak tahu kalau tongkrongan teman-teman insya Allah udah soleh semua, jadi nggak akan ada yang kayak gini. Jadi ngobrolnya gini, kita lagi ngobrolin satu masalah gitu kan, tentang dunia perpolitikan gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk pakai dalil agama. Terus ada yang balas gitu kan, gak usah bawa agama bro, ini politik gitu, jangan dikit-dikit bawa agama. Nah itu adalah hasil dari sekulerisme. Jadi fokus utama sekulerisme itu beragama boleh, tapi ibadah pribadi aja. Kalau udah masuk ranahnya sosial, gak usah bawa agama, gak asik. Dikit-dikit agama, lagi gosip agama, lagi ngomongin Citayam Fashion Week agama, gitu kan. Lagi ngomongin apa agama mulu lah, kemana-mana agama, capek ya. Sampai ada diksi di mana orang beragama tuh kalau bawa agama itu kolot, orang tua, gak gaul. Nah, itu namanya sekulerisme, pemisahan agama dengan kehidupan. Jadi sekarang udah tahu sekuler apa? Apa sekuler? Memisahkan agama dengan kehidupan. Sosial itu bagian dari kehidupan. Dan yang terakhir adalah materialisme. Nah ini makin panjang ceritanya. Nah fondasi-fondasi ini sebenarnya muncul awalnya adalah dari revolusi yang namanya pemerintahan teokrasi. Teokrasi bang. Jadi sejarah ya agak sulit ya. Gimana gampangnya aku pengen jelasin dulu gitu. Dulu itu gak ada presiden, adanya raja. Nah, adanya raja. Raja itu adalah kaki tangan Tuhan. Raja dianggap sebagai kaki tangan Tuhan. Raja itu ditemenin sama yang namanya paus. Bukan ikan, bukan. Nah ini yang berkuasa pada waktu di era Eropa itu orang-orang Nasrani. Jadi petingginya Nasrani, kalau kita kan syekh misal, ulama. Nah kalau mereka itu paus, yang paling tinggi, gitu. Jadi raja dengan paus ini bersandingan. Karena raja sebagai kaki tangan Tuhan dan paus ini sebagai validasi kalau raja itu kaki tangan Tuhan, maka mereka dengan seenaknya bikin aturan-aturan sendiri. Yang aturan itu mencekik masyarakat dan menarik pajak ke masyarakat itu tinggi, gitu. Aduh, langsung sini belum. Menarik pajak ke masyarakat itu tinggi. Nah, yang akhirnya ketika pajak itu tinggi, kalau awal-awal sih nggak masalah, tapi makin lama masyarakat itu apa ya ngomongnya? Geram, kesel. Wah, nggak bener nih. Sampai pada waktu itu penyiksaan itu luar biasa ya. Yang namanya hukuman itu sangat tidak manusiawi. Jadi ada sampai hukuman itu ya, orang diikat kaki, diikat kaki
tangan itu ke 4 arah yang terpisah, diiketin ke kuda, dan kuda itu dipecut lari ke arah 4 yang berbeda. Jadi ini ketarik ke 4 arah yang berbeda, lepas satu-satu. Itu saking penyiksaannya luar biasa. Nah ini kita harus tahu kan ini sejarah gitu. Yang nanti akhirnya ketika orang-orang ini protes, ketika para masyarakat ini protes, diruntuhkan rajanya, yang namanya kudeta. Jadi raja diruntuhkan. Nah pemberontakan, revolusi mereka nyebutnya revolusi. Paus tadi juga, yang pendetanya tadi juga diruntuhkan juga. Maka orang-orang akhirnya merubah teokrasi. Teokrasi itu pemerintahan berdasarkan agama, karena tadi rajanya kekitaan Tuhan gitu kan, diubah jadi yang namanya demokrasi. Demokrasi itu adalah hukum di tangan rakyat. Karena rakyat udah capek, gara-gara rajanya ini gak bener, maka mending yang bikin hukum rakyat aja. Nah gara-gara ini, karena orang udah geram sama yang namanya agama, muncul tadi yang kedua, sekulerisme. Udahlah, gak usah bawa agama lagi. Udah nyiksa kita agama ini bertahun-tahun, berabad-abad. Mending kita urus sendirilah masalah kita. Nah, jadi akhirnya netral, ya udah gini aja, agama jangan dihilangin, tetap dipakai, tapi urusan pribadi, urusan sosial, bernegara, politik kita pakai hukum kita aja. Gitu. Jadi di sana bedanya. Nah, dari sana muncul yang namanya kapitalisme. Kapitalisme itu adalah orang yang mendewakan uang, menuhankan uang. Jadi apa-apa dikapitalisasi. Apa-apa tuh lihatnya dari duit gitu. Nah, jadi kayak misal ngobrol sama orang, bukan silaturahim, tapi ini ada duitnya nggak nih? Bisa ngasilin duit nggak? Berteman, bro, add Facebook dong. Kita bisnis bareng nih. Sponsor, ada duitnya nggak nih? Jadi apa tuh duit, kapitas. Nah makanya muncul yang namanya konsep materialisme. Materialisme itu adalah orang-orang tadi turunannya kapitalisme. Orang-orang yang akhirnya mengejar kebahagiaan lewat uang. Makanya hari ini kita bilang, bukan kita ya, insya Allah. Makanya banyak hari ini orang yang bilang gak mungkin bahagia kalau gak punya uang. Nah HP kamu gak iPhone ya? Kan banyak yang kayak gitu. Android, Oppo gitu kan. Miskin gitu. Miskin gitu. Jadi akhirnya ini tuh hasil dari apa? Hasil dari orang-orang mengira bahwa standar harga diri mereka atau status sosial mereka ditentukan lewat barang-barang yang mereka punya. Ini materialisme namanya. Jadi kalau kita nggak punya motor misal, nggak punya mobil, masih jalan kaki, orang bakal mandang kita tuh rendahan, nggak patut disalamin gitu, nggak patut ditegur. Tapi kalau orang punya jabatan, hartanya banyak, cium tangan, Pak 10.000, Pak 100.000. Jadi itu materialisme. 3 pondasi ini yang akhirnya memunculkan ide dari namanya Frederick Winslow Taylor. Jadi di masa itu kapitalisme itu lagi tinggi-tingginya ekonominya. Dan ada permasalahan di mana ketika permintaan pasar itu tinggi, wah ini kayak misal kita bikin baju nih. Bikin baju laris ternyata. Sehari kita bisa bikin 100 baju. Tapi pasar atau orang-orang banyak yang minta. Bisa jadi sehari itu kita harus jual 500 baju. Padahal sehari cuma bisa bikin 100. Nah kira-kira sebagai pedagang, mau gak kita naikin kapasitas bikin bajunya jadi 500? Mau kan? Supaya untungnya makin gede. Tapi masalahnya adalah mereka gak mau keluar modal lebih gede. Aku pengen naikin kapasitas bikin bajunya lebih banyak, tapi karyawannya gak nambah. Nah, jadi dengan karyawan yang 10 bisa bikin 100 baju, gimana caranya karyawan 10 ini bisa bikin 500 baju tanpa perlu nambah karyawan lagi? Nah, jadi profitnya makin tinggi, HPP-nya tetap. Makanya si Frederick Winslow Taylor ini nemu ide cemerlang, ting gitu. Wah berarti harus ada terobosan nih, gimana caranya bikin manusia itu lebih efektif, lebih efisien. Makanya akhirnya muncul teori produktivitas, di mana orang harus mengerti atau memahami manusia itu lewat akal, fisik, sama otaknya, neurologis, emosionalnya juga. Balik lagi ya, akal, fisik, otaknya. Akal, fisik, emosional maksudnya. Akal, fisik, emosional.
Gimana caranya kita memahami ini dan bikin mereka jadi lebih efisien. Dan apakah itu berhasil? Alhamdulillah berhasil. Ya, alhamdulillah ya. Bikin kafir udah. Alhamdulillah berhasil. Tapi keberhasilan ini ternyata butuh pengorbanan yang besar. Harga yang harus dibayar itu banyak. Kemiskinan dan kekayaan itu semakin jauh jaraknya. Orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sampai ada berita keluarga itu meninggal gara-gara gak makan, cuma bisa minum air terus seharian. Subhanallah. Juga jam kerja yang panjang. Makanya jangan heran hari ini aku ke Bekasi pernah ya. Aku tuh ke Bekasi, nginep di Bekasi. Beda planet. Naik astronot. Di Bekasi itu aku sholat subuh. Selesai sholat subuh masih zikir, orang udah manasin motor. Udah pakai tas, siap-siap kerja. Ya Allah, ketemu dalam hati itu kayak, wah ini serius. Dan ketika sholat isya, setelah selesai sholat isya, zikir, orang baru pulang. Ini kayak, wow, gini ya, segitunya ya. Dan bahkan ketika aku naik kereta di Bekasi itu, orang lari-larian buat ngejar kereta. Dan kereta tuh sempitnya luar biasa. Nah makanya banyak hal yang harus dibayar di hari ini, gitu. Termasuk waktu dan quality time sama keluarga. Nah ini jadi harga yang harus dibayar dengan tadi ekonominya semakin naik. Dan terakhir adalah renggangnya hubungan keluarga. Mana yang lebih enak? Kaya tapi nggak dekat sama orang tua, atau miskin tapi dekat sama orang tua? Pasti nggak dipilih. Enggak, saya mau kaya tapi dekat sama orang tua. Ya, saya juga mau. Saya juga mau. Insya Allah, semua itu mau ya. Nah tapi masalahnya pilihan ketiga tadi itu harganya lebih mahal daripada pilihan satu dan kedua. Faktanya hari ini adalah banyak orang di pilihan satu dan dua, gitu. Dan kebanyakan orang-orang anaknya orang konglomerat itu, para bilioner itu, kebanyakan nggak bahagia. Jujur aja nanti kita belajar fakta-faktanya insya Allah. Nah jadi akhirnya harga-harga yang harus dibayar mahal ini memunculkan pertanyaan, apakah kita memang benar-benar sudah jadi produktif? Jadi aneh gitu loh. Dan insya Allah pekan depan, waktunya udah habis ya? Udah. Nah pekan depan insya Allah kita akan belajar lebih detail terkait productivity-nya tadi. Jadi hari ini aku mau fokus bahas tentang sejarah ilmu produktivitas itu sendiri. Nah kita rangkum bahwa tadi produktif itu dibagi dua, apa aja? Islamik dan toksik. Kalau disuruh milih yang mana? Islamik, masya Allah. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita belajar bahwa sejarah ilmu produktivitas itu dibangun dari berapa fondasi? 3 fondasi. Yang pertama apa? Akal dan sains. Yang kedua sekularisme. Dan yang ketiga materialisme. Sekularisme apa? Agama dan kehidupan, masya Allah. Kalau materialisme, hah? Oh irit. Menuhankan uang, masya Allah. Dan akibat dari produktivitas yang seperti itu, akhirnya kita paham bahwa banyak yang dikorbankan. Itu cuma sedikit, masih banyak hal yang dikorbankan, kayak penebangan pohon yang semakin banyak, karena orang nyari duit. Wah pohonnya gimana mas? Ya nanti cari pohon yang lain lagi. Jadi kepikirannya bukan nanam pohon lagi, tapi cari hutan yang lain. Akhirnya banyak lapangan-lapangan itu gundul, benar. Nanti belajar sama Ustaz Robi insya Allah lebih detail terkait betapa kayanya Indonesia itu. Dan dari kekayaan Indonesia itu ternyata kita nggak sejahtera. Jadi agak aneh, Indonesia itu kaya tapi rakyatnya nggak sejahtera. Nah apa yang salah? Insya Allah belajar lebih detail ke Ustaz Robi. Jadi gitu aja. Insya Allah pekan depan kita bahas lebih detail lagi terkait dampak dari produktivitas yang seperti tadi itu apa, dan bahayanya itu gimana supaya adik-adik di sini, teman-teman di situ nggak keserang sama penyakit itu. Karena jujur aja sampai detik ini banyak muslim di luar sana ketika nggak punya modal ini, semua produktivitas barat itu, bahkan yang toksik-toksik yang nggak mereka sadari, mereka ambil. Dan akhirnya mereka keracunan tanpa sadar. Yang akhirnya bikin mereka sampai hari ini itu hidupnya nggak produktif sebenarnya. Jadi tugasku di sosial media itu menyadari itu nggak produktif ya.
capek, memang capek karena sendirian. Belum ada yang menyuarakan lagi, Masya Allah. Makanya berharap makin banyak muslim yang sadar dan makin banyak yang menyuarakan sehingga semakin dekat kita sama produktivitas yang itu selaras dengan kebangkitan Islam. Kalau Islam udah bangkit, insya Allah, maka insya Allah semuanya sejahtera, semuanya sehat, bahagia, selamat, sentosa dunia akhirat. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Apa ya? Alhamdulillah untuk materinya sudah disampaikan tadi. Sekarang ada sesi untuk bertanya ya atau berdiskusi, tapi kita tetap berharap pertanyaannya itu yang terkait dengan productivity. Ya, jangan di luar topik ya. Nanti kalau di luar topik jadi luar anak ini. Biar apa? Biar fokus dan apa yang telah disampaikan tadi, baik itu tentang sejarah maupun hal yang terkait tadi masalah toksik dan sebagainya. Oh iya, begini. Oh ini. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah materi untuk malam hari ini sudah disampaikan. Saya berharap ada sesi terakhir ini kita gunakan seoptimal mungkin, tapi kita harap pertanyaannya atau diskusinya yang terkait dengan tema productivity. Ya, kita berharap itu biar apa? Biar kita itu bertambah ilmunya yang terkait dengan Islamic productivity ini. Ya, mari silakan langsung saja, jangan bingung ya. Alhamdulillah satu putri ya. Nah, saya kalau nanti tidak terkait dengan productivity saya cut nanti. Saya punya ya, enggak biar fokus ya. Biar fokus. Putri ya. Boleh ada tambahan ya yang putri? Ya. Nah, yang betul dulu. Oke, ya ini silakan. Kalau misalnya semua orang di dunia, setiap individu itu produktif, itu baik atau enggak? Atau ada orang produktif, sebagian lagi nggak produktif, dia seimbang gitu. Itu mana yang lebih baik? Tepuk tangan dulu, pertanyaannya bagus sekali. Oke, alhamdulillah. Jadi ini ada yang produktif dan yang tidak produktif, maksudnya lalu yang mana gitu ya? Ya. Mau disuruh pilih atau disuruh terangkan aja? Masya Allah, jadi bagusan mana? Semuanya produktif atau 50% produktif, 50% nggak produktif? Jadi biar seimbang. Jadi kalau ditanya bagusan mana ya bagusan semuanya, tapi tidak mungkin semuanya, gitu. Mustahil. Karena gini, setiap hal itu pasti punya setiap sejarah itu kan hidup itu sejarah berulang. Setiap sejarah itu punya dua sisi, air dan minyak. Juga dua sisi siang dan malam, dua sisi hak dan batil. Makanya ini akan selalu ada gitu. Dan memang Allah juga ciptain dua sisi, surga dan neraka. Makanya kalau ditanya lebih bagus yang mana, sebenarnya lebih bagus 100%. Cuman aku sendiri ragu kalau bisa 100%. Apalagi dengan konsep Islamic productivity tadi. Makin kecil kemungkinannya. Mungkin gak 50-50, bahkan kemungkinan bisa jadi 15-85 atau 20-80 itu udah paling bagus. 30-70 itu bagus banget gitu. Makanya orang-orang masuk surga itu sedikit, lebih banyak yang masuk neraka. Dan semoga bukan kita yang termasuk. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nanti di surga insyaallah. Tepuk tangan. Sudah puas belum? Udah, alhamdulillah puas. Ya, berarti ya itu. Kalau akalnya itu belum puas, itu tidak akan menemukan kebahagiaan. Iya, karena akalnya puas pasti bahagia dan tenang tidurnya nanti. Oke, selanjutnya yuk. Siapa lagi ya? Boleh? Ya. Saya Ustaz. Oh, boleh. Ini Ustaz tadi Ustaz menjelaskan tentang gak usah. Menjelaskan tentang apa salah satu tips mungkin ya, tips yang produktif. Tadi Ustaz sempat mengatakan ubah jam tidur dan bangun lebih awal seperti itu. Nah, mungkin di sini saya dan teman-teman mungkin minta motivasi gitu Ustaz. Kan alhamdulillah kalau di sini subuh itu udah pada harus bangun kayak gitu. Tapi
sisi lain kadang lah teman-temanku kan ini pada bangunnya jam 7, jam 8, terus itu mungkin Ustadz mungkin bisa share ke kami strong why-nya kenapa kita harus bangun subuh seperti itu. Perlahan kan. Gini, strong why-nya adalah gini teman-teman. Hari ini orang-orang besar kayak siapa ya? Kalian kenal nggak ya? Yang paling terkenal mungkin Bill Gates, tahu? Tahu ya Bill Gates ya? Steve Jobs tahu? Nggak tahu. Siapa lagi? Pokoknya aku naikinnya ke level internasional karena kalau levelnya cuma Indonesia terlalu kecil. Kita pengen incarnya dunia. Nggak ada satupun para suksesor dunia ini yang bangunnya siang. Semuanya rata-rata pagi. Ada yang jam 5 pagi, jam setengah 5 pagi, ada yang jam 6 pagi. Bagi mereka itu udah pagi gitu. Ada yang jam setengah 4 pagi. Kayak CEO-nya Apple hari ini, Tim Cook namanya, dia setengah 4 pagi bangunnya tiap hari. Nah, kenapa mereka bangun pagi, sepagi itu? Karena mereka adalah orang yang pintar dan sadar kalau kesuksesan itu gak bisa dicapai kalau mereka bangunnya siang. Kenapa? Karena waktu pagi itu waktu yang paling bagus, paling tepat buat mereka ngatur hidup mereka, merencanakan harian mereka, sama memplanning target-target masa depan mereka. Karena di waktu itu lagi pertama, waktunya fresh, otak baru bangun, habis di charge sampai penuh gitu kan, kayak HP kalau di charge sampai penuh itu masih fresh tuh, masih optimal. Nah terus badan baru istirahat tuh. Yang kedua adalah udaranya segar. Kalau dari Islam itu diajarkan belum bercampur nafas orang munafik. Kafir udah yang banget sih. Belum bercampur nafas orang munafik. Jadi segar gitu. Segar banget waktu pagi itu. Dan sebenarnya dalam sisi ilmiah, waktu pagi itu paling recommended buat kita ngerjain sesuatu yang berat-berat. Belajar yang berat itu waktu pagi. Ngerencanain hidup, planning yang berat itu waktu pagi. Hafalan itu waktu pagi itu bagus banget. Jadi kalau aku pribadi suruh milih, Kak mending belajar di waktu malam apa pagi? Pagi. Kak mending ngerjain PR di waktu malam apa pagi? Pagi. Kak mending hafalan di waktu malam apa pagi? Pagi. Selalu aku pilih pagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampein Rasulullah itu benci sama yang namanya ngobrol setelah Isya. Jadi Rasulullah itu benci dua hal, tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Nah, definisi ngobrol itu bukan berarti ngobrol kayak sekarang ya. Tapi ngobrol itu definisinya adalah melakukan hal yang sia-sia. Tapi kalau belajar boleh silakan. Hafalan boleh silakan. Tapi batasin. Jangan terlalu malam. Karena apa? Supaya paginya bangun. Nah, tadi balik lagi, semua orang sukses di dunia ini itu bangunnya pagi. Sampai ada satu buku judulnya The 5 AM Club. Jadi klub jam 5 pagi. Yang isinya itu semua suksesor itu bangunnya jam 5 pagi. Nah, Muslim itu bangunnya jam 5 pas sebelum jam 5. Sebelum kan? Harusnya lebih sukses kan? Lebih kan? Nah, makanya bangun pagi itu gak sekedar bangun pagi, tapi membangun pagi. Jangan sampai tidur lagi dan manfaatkan dengan baik untuk hafalan kalian, belajar kalian, dan insya Allah kalau kalian udah terbiasa di sini, nanti kalian masuk ke masyarakat sosial, yakin sama aku, kalian paling beda kualitasnya sama orang-orang hari ini. Mayoritas. Jujur aja, karena di pergaulanku aja itu nggak semuanya bangun pagi loh. Bahkan di pergaulanku, dan nggak semuanya itu bisa bangun bisa terjaga di waktu subuh sampai siang. Nggak semuanya. Dan bedanya kelihatan. Insyaallah, alhamdulillah, bismillah gitu, Allah yang mudahkan. Nah makanya pertahankan itu. Dan aku yakin banget insya Allah kalau kalian pertahankan sampai kalian lulus dari sini, kalian masuk ke masyarakat sosial, kualitas kalian bukan cuma satu langkah, bukan cuma dua langkah, tapi jauh di atas mereka. Hanya karena bangun lebih pagi dan bisa bertahan sampai siang. Itu insya Allah. Waduh, tepuk tangan dulu buat kita semuanya, teman-teman. Masya Allah, luar biasa ternyata. Hikmahnya bangun pagi, cuman bangunnya lebih pagi daripada yang lain lah itu. Hikmahnya itu kualitas bobotnya teman-teman semuanya berbeda. Karena tadi setuju gak tadi itu? Setuju gak? Kalau setujunya bilang, nah itu belum perlu dilatih, itu perlu dilatih. Iya masih beban kayaknya, masih beban. Kelihatan nanti kalau setuju nggak? Setuju. Wah, gitu langsung setuju. Wah, itu luar biasa. Pasti nanti diterapkan. Ya itu. Jadi teman-teman semuanya,
Masih kurang. Lagi. Pingin memuaskan lagi? Sebentar. Saya ditulis kalau nggak hilang. Saya pingin ini deh, pingin ada suara ini. Ya, singkat aja, kan itu bangunnya jam tidurnya itu biasanya optimalnya berapa dan dia berapa lama. Kalau tidurnya 3 jam agak sakit juga nantinya. Oke, kayaknya sama pertanyaannya. Oh, iya. Jadi tidurnya jam berapa? Sebenarnya setelah Isya itu kalau nggak ada kegiatan lagi dianjurkan langsung tidur. Setelah Isya langsung. Nanti enggak. Itu jadi awal-awal dulu aku setelah Isya itu langsung tidur. Tapi kalau ada kegiatan yang memang ada manfaatnya dilakukan dulu, dikerjakan dulu, gitu. Jadi dikerjakan dulu, diselesaikan dulu sampai yang pokoknya anjurannya adalah segi ilmiahnya jangan melebihi jam 10. Jam 10 tuh udah maksimal banget, bahkan lebih bagus lagi jam 9 tuh udah mentok. Tapi kalau di dewasaku ya, karena mayoritas ada yang bekerja, aku saranin jangan lebih dari jam 10. Nah kalau jam 10 itu tidurnya, berarti persiapan tidurnya sebelum jam 10, 30 menit sebelum tidur. Jadi setengah 10 itu udah persiapan tidur. Nah kalau ngomongin persiapan tidur itu banyak lagi, nanti ada detail-detailnya ada. Nah kalau berapa lama terus tidurnya? Kalau tidur jam 10 bangunnya jam 1 gimana? Nah kalau berapa lama tidurnya? Jadi beberapa ulama kayak Ibnu Qayyim, juga beberapa ulama lainnya nulis di kitab mereka itu sebenarnya optimalnya jam tidur yang ideal itu 8 jam. Pas. Kalau kurang dari itu dan lebih dari itu rentan terkena penyakit dan rentan tidak optimal aktivitasnya. Pasnya 8 jam. Tapi faktanya ada orang yang tidurnya cuma 3 jam tapi tetap optimal. B.J. Habibie, Rasulullah SAW itu tidurnya berapa jam juga? Kurang dari 3 jam. Itu udah di total, nggak cuma tidur malam, tidur setelah tahajud, sebelum subuh, sama tidur sebelum zuhur. Jadi 3 waktu tidur itu di total Rasulullah itu cuma kurang dari 3 jam. Dan bahkan banyak ulama tidurnya cuma kurang dari 3 jam juga. Tapi kenapa tetap optimal? Nanti kita bahas insya Allah. Nah, jadi tapi kalau aku pribadi menyarankan untuk orang yang kualitasnya nggak di sana gitu kan, itu optimalnya 8 jam. Kalau misal masih 7 jam, 7,5 jam itu insya Allah masih aman kalau udah terbiasa sih. Dan aku pun sekarang masih proses coba mengurangi jam tidur ke 6 jam gitu. Dari 8 kemarin ke 7, ini mau nyoba ke 6 jam. Jadi pengen ngurangin lagi karena banyak yang harus dikerjakan gitu. Maka yang bisa dikorbankan cuma waktu tidurnya aja. Tapi buat orang yang awam, umum dan pengen nyoba optimalnya 8 jam dulu gitu insya Allah. Sangat produktif. Jadi ayo mau bagi ya. Nah itu Ustaz. Waktu pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Oh iya, ada keberkahan pagi tadi ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kita bahas nanti di time management. Cuman masih lama itu sebenarnya. Cuman karena nanti aku takutnya penasarannya kalian nggak terjawab gitu kan. Malah kebayangnya berbulan-bulan gitu. Karena kayaknya masih bulan-bulan berapa gitu. Masih agak lama, masih jauh. Waktu pagi itu dari kapan sampai kapan? Dari azan subuh itu udah masuk pagi. Nah sampai kapan? Sampai sebenarnya pembagian waktunya kan malam, ada subuh, ada syuruk tuh waktu matahari terbit. Itu kalau dihitung waktu pagi sebenarnya masih pagi. Nah kalau idealnya yang aku bahas tadi optimalnya sampai waktu syuruk tadi gitu, sampai syuruk tadi. Setelahnya bisa diisi olahraga dan lain-lain. Tapi kalau ditanya waktu paginya sampai kapan, normalnya sampai jam 9.10 gitu. Sampai dimana matahari itu mulai terik, mulai panas. Nah kalau di bahasanya dalil itu sampai kaki unta itu udah mulai naik-naik, gonjang-ganjing gitu loh. Pasirnya udah mulai panas. Nah itu berarti paginya udah mulai hilang. Makanya kalau mau efektif atau optimal itu sampai jam 8 itu udah bagus. Bikin aktivitas itu sampai jam 8. Nah kalau ngantor itu kan ada yang jam 8, ada yang jam 9. Itu aku saranin banget tuh sebelum sampai jam 8 itu atau jam 7 deh, sampai jam 7 aja itu manfaatin banget buat ngelakuin. Nanti ada tiga faktor, bukan 3 faktor, 3 bidang yang harus kamu lakuin setiap pagi. Even cuma 20 menit, tapi kalau setiap hari insya Allah nanti kualitasnya naik terus gitu insya Allah. Iya, tolong untuk dipuaskan dulu ya karena waktunya ya. Alhamdulillah kayaknya dia sudah memberi ini semangat ke depannya. Nanti ada materi-materi yang sangat menarik itu ya di bulan ini nanti, tapi pasti itu
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.